Pemirsa, insiden sempat terjadi di depan gerbang utama Makobrimob Kelapa II, Kota Depok, Sabtu pagi. Markas Komando Brimob Kelapa II Depok telah kondusif pasca unjuk rasa Sabtu dini hari. Petugas melakukan pengamanan ketat untuk mencegah unjuk rasa susulan. Petugas tersebar di sejumlah titik di kompleks markas. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berkumpul di sekitar Makobrimob. Hal ini dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan menghindari potensi bentrokan lanjutan. Ya, pos polisi dan sejumlah kendaraan yang ada di Simpang Pal, Jalan Raya Bogor, Cimanggis juga habis terbakar. Menurut warga, insiden terjadi pada Sabtu dini hari. Pengamanan pun dilakukan di lokasi kejadian. Ya, lalu bagaimana situasi terkini dari Depok, Jawa Barat pada siang ini? Jurnalis iNews Iyung Rizky akan melaporkan langsung dari sana. Selamat siang Iyung, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, dan juga pemirsa, saya laporkan pagi terdapat aksi kericuhan yang berada di dekat Makobrimob Kelapa II, dan saat ini saya sedang berada di salah satu posko yang memang sempat dirusak oleh massa. Ada dua posko di Kota Depok yang sempat dirusak, di antaranya posko konsentrasi dan juga posko kayak posko Halo Iyung. Iyung, lalu bagaimana dengan upaya pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan di sana untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif? Ya baik, Safa dan juga pemirsa, memang sudah di jalan ini bisa saya sampaikan lalu lintas di Jalan Raya Komjen M. Yasin sudah terpantau landai dan kondusif. Dan memang sejak pagi tadi ada kericuhan yang terdapat di depan Makobrimob Kelapa II menyebabkan dua posko yang dirusak oleh warga. Warga Depok sendiri pun memang dihimbau untuk tetap menjaga kondusivitas meski mendukung aksi massa yang tidak kepada para pejabat yang tidak memberikan kebijakan yang tidak pro rakyat seperti itu, Safa. Baik Iyung, lalu bagaimana dengan jalannya aktivitas warga di sana dan juga kondisi pelayanan publik dan juga fasilitas umum saat ini? Ya, Safa, bisa saya sampaikan untuk fasilitas umum dan pelayanan publik memang berjalan seperti biasa. Untuk lalu lintas ke arah Margonda Depok atau ramai lancar, dan untuk kondisi warga data normal, toko-toko di area sepanjang Komjen M. Yasin juga masih terbuka seperti biasa. Warga juga masih beraktivitas seperti biasa, seperti itu, sama. Baik, terima kasih Iyung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, sekarang kita lihat pantauan lalu lintas terkini akhir pekan ini langsung dari pantauan CCTV NTMC Polri. Pemirsa, yang pertama, pantauan CCTV terkini dari JPO Mampang. Kita lihat situasi terkini di sana terpantau ramai lancar. Kemudian dari kawasan Tebet, kita bisa melihat situasi terkini di sana terpantau lalu lintas di kawasan Tebet juga terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan Kuningan, kondisi lalu lintas di sana juga terpantau ramai lancar. Dan terakhir pemirsa, di kawasan Pancoran Barat juga terpantau ramai lancar.
Pemirsa, ribuan driver ojek online bersama TNI Polri di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendiang Afan Kurniawan. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, ratusan driver ojek online memadati pintu masuk Mapolres Tuban. Mereka berorasi sambil menyalakan ratusan lilin di tangan. Diterima oleh Allah SWT dan jadikan surat ikhlas 3 kali. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ribuan driver ojek online bersama Polda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar aksi doa bersama dan menyalakan ribuan lilin di lapangan Mapolda Jatim pada Jumat malam. Dalam orasinya, driver ojol meminta agar polisi melakukan penanganan secara humanis terhadap demonstran agar peristiwa tewasnya Afan Kurniawan tidak kembali terulang. Mengamankan pendemo secara humanis, Pak. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan akan menjadi koreksi bagi kepolisian. Ini adalah suatu ungkapan keprihatinan dan bela sungkawa. Dan tadi juga terjadi diskusi interaksi dengan kami pada saat kita sudah melaksanakan komunikasi dengan bagus, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan ini pun juga merupakan suatu koreksi juga buat kami juga di dalam ke depan dalam penanganan demo pun juga akan bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Kapolda Jatim juga meminta agar setiap aksi demonstrasi agar dilaksanakan secara damai tanpa adanya anarkisme dan merusak fasilitas umum maupun aset negara. Sementara itu, sedikitnya 165 driver ojek online di Kabupaten Goa, Jawa Timur menggelar aksi damai dengan berjalan dari lapangan tenis indoor Tuban menuju Mapolres Tuban. Sesampainya di depan Polres, para driver melakukan orasi dan menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas atas meninggalnya driver ojek online di Jakarta, Afan Kurniawan, saat mengikuti unjuk rasa. Para driver ojol menyampaikan harapan agar pesan mereka sampai kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus ini secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kematian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang tewas setelah tertabrak mobil Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta memicu gelombang duka dan solidaritas di berbagai daerah. Di Sragen, Jawa Tengah, komunitas ojol menggelar doa bersama dan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian. Komunitas ojek online di Kabupaten Sragen menggelar doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan. Selain doa bersama, penggalangan dana secara sederhana juga dilakukan untuk mengenang almarhum sebagai pejuang keluarga yang meninggalkan duka mendalam. Koordinator Komunitas Gojek Sragen, Cahyo Fajar, menegaskan doa bersama ini adalah simbol solidaritas dan harapan agar peristiwa tragis seperti ini tidak terulang. Ya, 7 anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Mereka ditahan di penempatan khusus. Hasil ini didapatkan dari pemeriksaan ke-7 anggota Brimob di Propam Mabes Polri. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan akan menjaga integritas. Selain itu, Polri memastikan pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Kami Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Saya selaku di Propam Polri tetap senantiasa bekerja secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal
mulai dari tadi malam pendampingan dari Kompolnas sudah kami libatkan sampai dengan hari ini. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Ini masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi. Klarifikasi ini tentunya kita akan memintai keterangan bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Demikian dari saya, selaku Kadif Propam Polri menyampaikan informasi ini, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang Sebenarnya Bapak Kapolri telah menyampaikan rasa hormat dan empati kepada masyarakat, terkhususkan pihak keluarga Saudara Afan. Dalam hal ini telah bertemu dengan ayahanda, kemudian juga memberikan komitmen untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi terhadap Saudara Afan dengan memerintahkan Kadif Propam Polri untuk dilakukan tindakan-tindakan dengan segera dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi Polri, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Proses ini telah berjalan, termasuk melakukan evaluasi, sehingga ini dapat menjadi pembelajaran khusus bagi Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri selaku institusi pelindung masyarakat dan institusi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri akan terbuka dan tentu Polri berduka bersama seluruh masyarakat, maka akan bersikap prosedural dan proporsional dan berkomitmen untuk transparan serta memperbaiki diri sehingga langkah-langkah evaluasi serta analisa akan menjadikan Polri. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf atas kinerja anggota Dewan kepada masyarakat. Puan mengaku akan berbenah mendengar aspirasi rakyat dalam membangun bangsa. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.